Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Salsabila, NPM 19510030355 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Untuk soalnya sendiri, terlihat pada layar, pada 1 Januari 2019, PT Munzaya mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Gayaku senilai 650.000 dan kepentingan non-pengendalian 180.000. Saat itu nilai buku PT Gayaku sebesar 800.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan dengan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Untuk merek dagang, selisihnya 40.000, hak paten 80.000 dengan sisa umur ekonomi 10 tahun. Peralatan 40.000 dengan sisa umur ekonomi 5 tahun, goodwill 40.000 sehingga total dari seluruh selisih yaitu 200.000. Selama tahun 2019, PT Gayaku berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Berikut ini adalah neraca saldo PT Munzaya dan PT Gayaku. Untuk aset lancar pada PT Munzaya sebesar 1.150.000, sedangkan PT Gayaku 800.000. Untuk merek dagang 620 dan 400 dan juga seterusnya. Berikut juga terdapat data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Baik, kita mulai masuk ke penghitungan. Yang pertama, kita buat tabel diferensial di mana isinya yaitu seperti yang tadi di soal, terdapat merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, dan selisihnya. Setelah itu, kita hitung nilai amortisasinya. Untuk hak paten, ini terdapat 8.000. Cara menghitungnya yaitu 80.000 dibagi dengan 10 tahun. Nah, yang selanjutnya yang peralatan juga sama, 40.000 dibagi dengan 5 tahun, sehingga terdapat hasil 8.000 tersebut. Lalu untuk selanjutnya, kita akan menghitung nilai kepemilikan dan non-pengendalian. Caranya yaitu nilai amortisasi dikalikan dengan 70% sehingga terdapat hasil 5.600. Dan untuk yang non pengendalian pun sama, 8.000 dikali 30% sehingga mendapatkan hasil 2.400. Karena nilainya sama untuk nilai amortisasi, maka untuk kepemilikan dan non pengendalian dari hak paten dan peralatan juga sama untuk nilainya. Dan totalnya yaitu untuk yang selisih 200 ini kita kalikan juga dengan 70% sehingga mendapatkan totalnya 140.000. Begitu juga yang di non pengendalian 200.000 dikalikan 30% sehingga mendapatkan hasil 60.000. Selanjutnya kita mencari nilai buku dengan nilai wajar. Untuk nilai buku sendiri sudah terdapat di dalam soal yaitu 800.000. Dan untuk nilai wajarnya ini ditambahkan dengan selisih yaitu 200.000 sehingga nilainya menjadi 1 juta. Nah, untuk perhitungan di sampingnya pun sama, 800 dikalikan 70% sehingga mendapatkan hasil 560, begitu juga yang 1 juta dikalikan dengan 70%. Nah, yang sebelahnya juga sama, 800.000 dikalikan 30% sehingga mendapatkan hasil 240, begitu juga yang bawahnya untuk nilai wajar. Selanjutnya kita akan menghitung transaksi hulu. Terdapat pendapatan, beban pokok penjualan dengan keuntungan. Nah, untuk pendapatan, realisasi dan juga yang tersimpan, kita mengcopy paste saja dari soal yang sudah ada. Begitu juga yang transaksi hilir. Pendapatannya 60.000, terus BPP-nya 40.000 dan keuntungannya 20.000. Ini didapatkan dengan cara mengurangi pendapatan dengan BPP. Untuk yang realisasinya,
untuk yang hilir 40.000 dikurangi 25.000 sehingga keuntungannya yaitu 15.000. Baik hulu maupun hilir cara penghitungannya pun sama. Untuk yang tersimpan juga sama, yang pendapatan dikurangi dengan BPP, terus ini untuk keuntungannya. Selanjutnya perhitungan pengakuan laba. Nah, di sini terdapat laba yang diakui sebesar 140.000. Nah, ini didapatkan dari tabel diferensial bagian kepemilikan. Yang di sampingnya pun sama dari yang non pengendalian, dari tabel diferensial. Lalu dikurangi dengan amortisasi selisih hak paten, peralatan, hulu, hilir, dan juga laba yang dibagikan. Nah, untuk amortisasi selisih hak paten ini kita dapatkan dari sini, dari tabel diferensial kembali yang 70%. Nah, yang ini untuk 30%-nya kita samakan. Begitu juga yang selisih untuk peralatan. Lalu untuk yang hulu ini kita dapatkan dari yang tersimpan yaitu 100.000, dan yang bagian hilir 3.500 ini kita dapatkan dari 5.000 dikalikan dengan 70% sehingga mendapatkan hasil 3.500. Nah, yang sampingnya 1.500 karena dikalikan dengan 30%. Lalu laba dibagikannya ini kita kurangkan dari laba yang diakui dengan amortisasi selisih hak paten, peralatan, hulu, hilir. Nah, ini adalah jumlahnya, begitu juga yang di sampingnya. Selanjutnya yaitu perhitungan saldo investasi. Untuk saldo per 1 Januari 2019, ini kita tabel nilai wajar ditambah laba atas entitas anak yang diambil dari hasil perhitungan pengakuan laba dikurangi dengan dividen sebesar 50.000 dikali 70% dan 30% sehingga mendapatkan hasil 35.000 dan juga 15.000. Lalu untuk saldo per tanggal 31 Desember 2019 ini adalah bentuk penjumlahan dari saldo per 1 Januari, bagian laba atas entitas anak, dan pembayaran dividen sehingga hasilnya adalah 760.300 dan juga 368.700. Selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi anak, di mana saldo investasi kita dapatkan dari perhitungan saldo investasi, jadi hanya kita turunkan, lalu dikurangi dengan ekuitas. Ekuitas ini didapatkan dari nilai buku dikalikan dengan 70% dan juga yang di sampingnya dikalikan dengan 30% sehingga mendapatkan hasil 560.000 dan juga 240.000. Nah, selanjutnya kita kurangkan dan hasilnya adalah 200.300 dan juga 128.700. Selanjutnya kita ada diferensiasi, ini dari tabel diferensiasi sendiri dari nilai selisih yang dikalikan dengan 70% dan juga dikalikan dengan 30%, lalu dikurangkan kembali sehingga hasilnya menjadi 60.300 dan juga 68.700. Lalu kita kurangkan lagi dengan laba. Nah, laba ini kita ambil juga dari perhitungan pengakuan laba. Kita masukkan 25.300 dan juga 53.700. Lalu kita kurangkan kembali sehingga hasilnya 35.000 dan juga 15.000. Lalu kita masukkan lagi dividen. Kita kurangkan dengan dividen yaitu 35.000 dan juga 15.000 yang kita ambil dari tabel perhitungan saldo investasi di pembayaran dividen. Lalu selanjutnya kita masuk ke neraca saldo, di mana di neraca saldo ini terdapat sedikit perbedaan dari soal. Perbedaannya yaitu pada neraca saldo tidak terdapat investasi entitas anak, sedangkan pada soal atau pada jurnal terdapat investasi entitas anak dan juga pendapatannya yang sedang dipertanyakan. Selanjutnya kita masukkan, ini sama seperti yang ada di dalam soal, terdapat aset lancar, investasi entitas anak,
hak merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, kewajiban, saham, agio saham, saldo laba, dan lain-lainnya. Lalu kita totalkan untuk neraca saldonya dengan hasil akhirnya 3.250.300, dan untuk PT Munzaya dan PT Gayaku 2.343.700. Selanjutnya kita masuk ke jurnal eliminasi. Yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Untuk saham biasa, agio saham, dan juga saldo laba, ini kita tempatkan di debit sebesar 600, 150, dan juga 700 pada investasi PT Gayaku dan kepentingan non pengendaliannya. Ini kita dapatkan dari penjumlahan ketiganya ini dengan nilai akhirnya 1.400.000. Lalu untuk invest di PT Gayaku ini kita kalikan 1.400.000 ini dengan 70%, dan kepentingan non pengendaliannya dikalikan dengan 30%. Selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Yang pertama ada merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill dengan nilai 40.000, 80.000, 40.000, dan 40.000. Ini kita masukkan di bagian debit pada investasi PT Gayaku dan kepentingan non pengendalian kembali. Nah, ini didapatkan dari nilai dari selisih di tabel diferensial 200.000 dikalikan dengan 70% dan juga dikalikan dengan 30%. Lalu selanjutnya ada penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya penyesuaian, yaitu ada beban penyusutan hak paten dan beban penyusutan peralatan. Ini kita dapatkan dari tabel amortisasi ini. Lalu untuk yang bawahnya hak paten dan peralatan juga sama, dapatnya juga dari situ. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi atas pengakuan dari entitas anak. Untuk penghasilan dari entitas, ini kita dapatkan dari laba yang dibagikan, lalu pendapatan non pengendaliannya dari tempat yang sama juga di bagian non pengendalian. Lalu selanjutnya ada eliminasi saldo investasi atas dividen. Ini kita juga dapatkan nilainya dari pembayaran dividen 35.000 dengan 15.000. Nah, selanjutnya eliminasi transaksi persediaan. Ada hulu eliminasi transaksi yang telah diselesaikan, yaitu ada pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan. Nah, 200.000 ini kita dapatkan dari yang telah direalisasikan, tabel yang telah direalisasikan. Lalu untuk yang belum direalisasikan, terdapat pendapatan penjualan, BPP, dan juga persediaannya. Itu juga kita dapatkan dari tabel transaksi hulu sendiri yang tersimpan, bagian tersimpan. Yang eliminasi transaksi persediaan untuk hilir pun sama. Untuk yang 40.000 ini kita dapatkan dari kolom yang telah direalisasikan, pendapatannya yang 40.000, lalu hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikannya kita pakai di kolom yang tersimpan dengan nilai 20.000, 15.000, dan juga 5.000, dan total akhir yaitu 6.942.400. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.